Ini kalau kita berbicara terkait dengan masa pandemi juga nih, Cak Eri, kita kan saat ini Surabaya sudah masuk di level 2. Nah ini bagaimana kalau menurut Cak Eri? Artinya kan sejauh ini pemerintah, kota, kemudian juga berbagai unsur masyarakat lainnya juga kerjasama dalam menangani pandemi atau menurunkan berbagai resiko lainnya. Kesempatan ini saya ucapkan matur nuwun sangat kepada seluruh warga kota Surabaya dan semua elemen yang ada di kota Surabaya. Karena kehebatan warga, kebersamaan, gotong royong dan bahu-membahu, Surabaya yang ada di zona merah bisa menjadi ke zona kuning dan turun ke level 2. Insya Allah ini waktunya kita untuk bangkit, waktunya Surabaya untuk berubah, waktunya ekonomi berjalan. Jadi saya titip ke warga kota Surabaya tetap patuhi protokol kesehatan, jangan pernah lengah, karena kesalahan kita ketika lengah, kita meremehkan COVID, maka perekonomian kita akan terhambat kembali. Tapi harapannya kita bisa masuk ke level 1 ya, Cak Eri ya? Harus ini, Pak. Jadi saya yakin dengan warga Surabaya, dengan kekuatannya warga Surabaya, insya Allah kami dengan Forkompinda Kota Surabaya menargetkan 2 minggu ke depan kita harus masuk ke dalam zona hijau. Oke, nah ini kalau dari negara ini ada catatan tidak terkait dengan PPKM ataupun juga pandemi yang saat ini masih berlangsung di wilayah Surabaya? Kita sudah masuk di level 2, artinya cukup lega juga, sudah turun level begitu, negara ini? Ya, alhamdulillah ya, setelah kabar gembira kita masuk ke zona kuning pertama kali sepanjang sejarah pandemi di Surabaya. Kemudian dikabarkan lagi kita ada di level 2 hasil asesmen dari Kementerian Kesehatan. Saya kira ini menambah harapan lah. Tidak ada saya kira warga Surabaya yang tidak menginginkan kita segera masuk ke level 1, kita segera masuk ke zona hijau. Kalau tadi Pak Wali Kota menyampaikan 2 pekan lagi kita mentargetkan, saya kira ini harus bersama-sama lah. Kami jadi harus di optimis DPRD, ya? kita memang harus optimis ya, karena dengan optimis itu kemudian kita punya energi yang besar untuk kemudian mencapainya. Tapi sejauh ini dari teman-teman DPRD yang sudah dilakukan sejauh mana? Teman-teman DPRD saya kira sepanjang ini terus melakukan upaya-upaya untuk memperkuat ya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota pada sisi-sisi penanganan COVID-19, sesuatu yang kemudian perlu diperluas, perlu ditingkatkan ya, kita sama-sama untuk kemudian mendorong, sama-sama mendukung, dan alhamdulillah sepanjang perjalanan penanganan COVID-19 di akhir-akhir waktu ini bergerak bersama ya untuk kemudian jadi perlu penguatan dari berbagai pihak. Iya, saya kira pemerintah kota tidak hanya melibatkan teman-teman di DPRD, tapi semua masyarakat, semua komponen bergerak bersama, karena dengan itu kita di masa pandemi ini membutuhkan ya energi yang besar untuk mencapainya. Tentu saya juga sepakat dengan Reni, Cak Eri, bahwa ini butuh sekali pendekatan-pendekatan pentahelix ataupun juga multi pihak begitu ya, karena untuk menurunkan berbagai resiko yang tidak diinginkan memang perlu kerjasama semua pihak. Kita bisa jadi zona merah ke zona kuning sampai ke level 2 karena pentahelix. Kita memang sebelumnya rapat dengan semua elemen, baik itu DPRD, Forkompinda, warga, juga pentahelix yang pakar-pakar kesehatan, karena pakar-pakar kita hebat-hebat loh dari UNER, sehingga pakar kesehatan menyampaikan, epidemiologinya menyampaikan, kita lakukan itu. Setelah kita lakukan, tidak lama kita berubah menjadi zona kuning, setelah itu menjadi masuk ke level 2. Dan yang perlu diingat, kalau saya sudah hari ini mengatakan pemerintah daerah, itu yang bekerja bukan pemerintah kota, tapi pemerintah daerah itu adalah pemerintah kota dengan DPRD, sehingga tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau ini kerjanya pemerintah kota, pemerintah daerah, itu harus diingat bahwa ini adalah kebersamaan antara pemerintah kota dan DPRD. Jadi sama-sama gotong royong ya? Ya, kami akan tetap menjadi satu bagian pemerintah daerah. Tujuan kami satu, bagaimana rakyat Surabaya ini bisa lepas dari zona kuning, zona merah, tapi zona hijau, ekonominya bergerak, dan tujuan kami sama, pemerintah daerah, adalah satu, kebahagiaan kami adalah warga Surabaya bisa mencapai titik bahagianya. Nah ini luar biasanya yang sekarang jadi juara level 1 di Jawa Timur cuma Lamongan nih Pak Eri. Gimana ini, apakah kota Surabaya akan bisa menyusul ke sana? Kalau menyusul pasti bisa lah. Tapi kita bayangkan loh, Lamongan luasnya dengan kota Surabaya dengan jumlah penduduk. Kalau kita ngomong jumlah penduduk pasti besar Surabaya. Tapi ini tantangan buat kami. Dan kami tidak mau pemerintah daerah, baik kami dari pemerintah kota maupun dari DPRD, pantang menyerah. Katanya wong Surabaya ini kota pahlawan. Saya akan bertarung habis-habisan dengan Bu Reni dan teman-teman DPRD, teman-teman pemerintah kota.
Tidak ada kata pantang menyerah, hanya satu kalimat kami, Allahu Akbar, seperti Bung Tomo yang dulu diteriakkan bahwa saya yakin Surabaya akan menjadi level 1 dan luar zona hijau. Biasa ini, Cak Eri. Nah, Cak Eri, jadi ada mungkin hal-hal yang masih perlu diperhatikan begitu selama PPKM masih berlangsung di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Adakah formula khusus yang mungkin nanti akan segera dilakukan sebagai langkah untuk menekan berbagai resiko? Jadi kita hari ini tetap melaksanakan sosialisasi, kita masifkan vaksin, kita bisa juga masifkan terkait dengan protokol kesehatan. Jadi sebenarnya perubahan ini adalah kehebatan warga Surabaya. Ketika warga ini menjaga dirinya, ketika warga ini menjaga lingkungannya, insya Allah pasti akan terwujud sebuah kebahagiaan dengan zona hijau dan level 1. Karena yang bisa menjaga warganya. Bagaimana mereka menjaga lingkungannya, bagaimana warga ini menjaga ketika berkomunikasi memakai masker atau tidak. Inilah yang harus kita sampaikan. Sehebat apapun, sekuat apapun pemerintah daerah itu menyampaikan, ketika warganya tidak masuk ke dalam hatinya untuk menjaga, maka ini akan semua sia-sia. Karena tadi saya sampaikan, ini keberhasilan Surabaya ini karena keberhasilan warganya dan kehebatan warganya. Oke, nah ini juga saat ini kan sudah berlangsung PTM ya, Cak Eri ya. Nah ini saya juga ingin tanya bagaimana tanggapan kalau dari Dewan nih. Ini bagaimana? Jadi terkait dengan PTM ini memang harapan wali murid begitu besar ya. Kalau kita melihat saya datang ke beberapa sekolah, kemudian saya menanyakan berapa sih yang menginginkan PTM, itu memang mayoritas itu menginginkan PTM. Dari hasil yang kemarin terakhir kami lakukan gitu. Nah, pemerintah ini kan tugasnya adalah melayani semua warga. Apakah yang kemudian memilih PTM ataukah yang kemudian memilih PJJ. Dan ini yang sudah tengah dilakukan oleh pemerintah kota, sehingga kemudian siapa yang kemudian orang tuanya masih menghendaki putra-putrinya itu PJJ ya tetap bisa berjalan. Nah, oleh karena itu saya kira yang saat ini memang perlu untuk kemudian kita yakinkan ya, karena PTM ini saya kira menjadi tanggung jawab bersama ya, tidak hanya sekolah atau kemudian juga orang tua, tapi kekompakan antara orang tua dan sekolah ini penting agar kemudian koordinasi apa-apa yang sudah disepakati, apa-apa yang harus dijalankan itu benar-benar bisa terlaksana. Moga-moga saja Mbak bisa lancar karena sekarang yang masuk itu kan kelas 6 ya. Itu yang kelas 3, yang kelas 2, yang kelas 1 ya pengen PTM ya Mbak. Karena sudah rindu ketemu teman-teman, ketemu guru-guru dan belajar kalau di rumah saja juga jenuh gitu loh Cak Eri ya. Tapi tetap kita prokesnya dijaga terus ya Cak Eri. Pengawasannya gimana Cak? Jadi kita memang sampaikan ketika syarat-syarat ada PTM itu sudah dituangkan dalam surat keputusan bersama Menteri ada, yang kedua juga disiapkan dan ditetapkan dalam Inmendagri. Jadi sekolah sebelum membuka harus menyiapkan apa-apa saja yang sudah ditetapkan di sana. Ketika itu sekolah mampu silakan buka. Memang hari ini kita bertahap, betul disampaikan Bu Reni tadi. Kita juga dari Pentahelik, dari pakar-pakar epidemiologi menyampaikan kita tidak boleh euforia hari ini. Jadi kita buka dulu, setelah itu kita besoknya buka lagi ditambah. Jadi kesiapan sekolah juga kita pantau. Kalau langsung dibuka kan bisa biar gitu kan. Jadi by proses juga ya Cak Eri ya. Jadi tapi saya yakin seperti Bu Reni tadi, kami dari pemerintah daerah baik itu pemerintah kota maupun DPRD yakin bahwa ini akan berjalan sesuai rencana kita. Kedepannya semakin banyak yang tatap muka. Karena kita harus memberikan kepercayaan ya, kepada seluruh orang tua dan wali muridnya. Siap, mantap. Nah, ini kita beberapa hari lagi nih Cak Eri dan juga Neng Reni kita akan ulang tahun. Hari jadi kita 76 tahun tanggal 11 September. Harapannya dari Cak Eri dulu deh. RRI selalu ada di hati masyarakat Indonesia, khususnya kota Surabaya. Selalu memberikan berita yang terpercaya, berita yang aktual. Sehingga warga Surabaya khususnya bisa melangkah dengan informasi-informasi yang tepat dari RRI. Kami selalu mengucapkan selamat ulang tahun buat RRI, selalu jaya dan selalu ada untuk masyarakat Indonesia, khususnya kota Surabaya. Luar biasa. Neng Reni, bagaimana Neng Reni? Ya, selamat hari ulang tahun RRI yang ke-76 ya, sama dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi tentu saya mendoakan, berharap agar RRI ini terus mencerahkan dan kemudian menjadi rujukan atas adanya sekarang ada hoax dan sebagainya. RRI bisa menjadi rujukan bagi masyarakat atas kesohihan berita gitu. Kemudian juga RRI hadir di dalam upaya penanganan COVID-19 dan moga-moga juga memberikan kontribusi yang besar
upaya pemerintah yang tadi akan menuju ke level 1 dan zona hijau. Selamat ulang tahun RRI, jaya terus. Terima kasih Ning Reni. Tapi ini ada satu pertanyaan yang kemarin juga saya tanyakan kepada narasumber-narasumber yang lainnya, begitu ya, sebagai pembaca acara, tiap hari berarti sudah pasti dengerin RRI ya, Cak? Kalau saya sering RRI-nya. Seringnya seperti apa sih? Kalau di mobil, di rumah, didengerin lagi. Karena saya ada dua. Yang ada dua itu yang saya dengarkan adalah RRI sama Suara Surabaya. Di dua inilah. Jadi rujukan ya? Jadi rujukan lah. Kemudian kita dengerin, oh beritanya faktual, oh beritanya seperti ini. Karena yang harus menjadi catatan, media ini adalah sebagai bahan untuk ilmu pengetahuan kepada warganya. Kalau memberikan informasi yang tepat, maka itu menjadi amal jariahnya media itu. Oke, saya pegang kata-katanya Cak Eri. Tiap hari pasti dengerin RRI. Nanti kita dengerin berita apa, nanti bisa ditelepon saya. Beritanya apa? Oke, baik. Saya. Kalau dari Ning Reni, bagaimana Ning? Iya, jadi kalau RRI banyak memberitakan tentang Surabaya, ya pasti dicari lah itu. Ada apa ini beritanya RRI tentang Surabaya? RRI kan channelnya banyak ya Mbak ya. Ada kita lihat media online-nya, kemudian juga ada YouTube-nya gitu ya. Saya kira ini mengikuti kondisi yang ada saat ini di era digital. Memang transformasinya itu harus cepat dan lengkap. Baik, terima kasih Ning Reni dan juga Cak Eri sudah hadir di RRI Surabaya sore ini, luar biasa. Jadi pembaca berita yang ini bisa dicatat sejarah loh. Mungkin tahun depan nanti bisa lagi begitu ya Cak dan juga Ning Reni ya. Baik, terima kasih sekali matur nuwun sudah jadi yang spesial di sore hari ini di RRI Surabaya. Matur nuwun Mbak.